IHSG di perdagangan hari ini, dan ya pemirsa sudah final, sudah berada di posisi koreksi IHSG di penutupan perdagangan di sesi kedua ini. Walaupun tadi ya beberapa detik saja jelang penutupan IHSG sempat berada di zona positif dengan penguatan 0,03%, tapi ternyata di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini Rabu 17 Desember berada di zona negatif dengan pelemahan 0,11% di 8.677,34. Dan kini kita pantau pergerakan indeks secara sektoral. Iva, silakan. Baik, kita pantau pergerakan secara sektoral seperti apa sektor-sektor di bursa kita finish ya pada perdagangan hari ini. Sektor finansial rupanya berhasil menutup perdagangan dengan zona hijau. Demikian juga dengan sektor non-consumer dan juga dengan sektor perindustrian. Sektor consumer masih tertekan meskipun koreksinya lebih tipis ya dibandingkan tadi di saat tengah perdagangan secara intraday. Saat ini ditutup dengan koreksi di 1,16%. Kita pantau untuk 4 sektor berikutnya. Ya, sektor energi masih menguat di 0,82% seiring dengan dinamika untuk pergerakan harga komoditas dunia ya. Kita pantau juga untuk sektor bahan baku berada di koreksi 0,22%. Sektor infrastruktur bahkan melesat lebih tinggi lagi di 2,32% pada penutupan perdagangan hari ini. Dan sektor properti berada di koreksi 0,18%. Dan kita pantau untuk sektor teknologi juga sama tertekan di 2,82% di tengah keputusan suku bunga Bank Sentral Indonesia atau BI yang mempertahankan suku bunga saat ini di level 4,75%. Ini adalah salah satu sektor yang cukup sensitif ya terhadap pergerakan suku bunga. Kita lihat juga untuk sektor transportasi dan kesehatan berada di penguatan. Dan pemirsa, kini kita lihat rupiah saat ini di perdagangan berada di zona positif, menguat 0,03% di 16.680 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan kini kita lihat bagaimana rupiah terhadap mata uang lainnya. Terhadap Singapura dolar rupiah menguat 0,26%, terhadap yen Jepang rupiah menguat 0,51%, dan terhadap euro Eropa rupiah menguat 0,26%. Iya, pemirsa, range pergerakan IHSG kembali bertahan di level psikologis 8.700-an, walaupun akhirnya hingga penutupan sesi kedua ini IHSG berbalik arah atau berada di zona merah. Tadi kita lihat IHSG ditutup di zona koreksi dengan pelemahan 0,11%. Iva, mungkin boleh jelaskan terkait dengan bagaimana sebetulnya IHSG di perdagangan hari ini ya, di tengah penantian para pelaku pasar, bagaimana hasil dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, walaupun sebetulnya ini sudah diproyeksikan ya Bank Indonesia akan memangkas suku bunganya. Silakan Iva. Baik, kita lihat di sini ya untuk final level pergerakan indeks harga saham gabungan bisa terlihat begitu saat ini berada di koreksi 0,11% di level 8.677,34. Ini cukup menarik ya, sekali lagi tadi kan kita sudah membahas begitu seperti apa laju pergerakan indeks harga saham gabungan kita di sepanjang perdagangan. Di sesi 1 tadi percaya diri, cukup optimis, berada di zona hijau begitu ya, tampak tidak ada kendala apapun begitu untuk indeks kita melaju kencang. Tapi rupanya kita lihat tadi sudah ada pembalikan arah begitu tiba-tiba di sekitar pukul 2 siang tadi di saat Bank Indonesia melakukan rilis terhadap hasil rapat Dewan Gubernur di bulan Desember, which is ini adalah RDG terakhir begitu untuk tahun 2025 di mana Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga acuan. Nah, kita lihat di sini cukup menarik ya range pergerakan indeks harga saham gabungan kita. Tadi posisi highest poinnya adalah di 8.729, kemudian lowest poinnya di 8.660, jadi cukup lebar rentang pergerakannya dengan nilai transaksi hari ini yang lagi-lagi cukup jumbo, Sinta ya, di 37 triliun rupiah. Kita bisa melihat begitu dalam beberapa waktu terakhir, dalam sekitar 2 pekan terakhir, sebetulnya memang laju indeks harga saham gabungan kita ini lagi cukup ramai nilai transaksinya begitu ya. Di perdagangan kemarin di hampir 30 triliun rupiah, kemudian di perdagangan hari Senin 33 triliun rupiah. Ini dan ini juga menggambarkan bahwa seperti apa di akhir tahun ini
rata-rata nilai transaksi ini hampir 2 kali lipat dibandingkan hari-hari normal begitu ya. Artinya memang antusiasmenya dari para pelaku pasar sudah mulai cukup ramai. Nah, kita lihat juga untuk pergerakan saham hari ini memang mostly mayoritas masih bergerak menguat begitu ya, dengan beberapa sektor yang cukup menjadi perhatian. Nah, kita balik ke sentimen ya, Sinta ya. Untuk sentimen hari ini memang masih fokus utamanya adalah rilis dari hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau Periwarjo begitu, yang menahan suku bunga acuannya di level 4,75%, sementara untuk suku bunga deposit facility ini di 3,75% masih sama begitu ya, masih ditahan, dan untuk suku bunga lending facility di 5,5% ini juga sama, masih dipertahankan begitu oleh Bank Indonesia. Dan ini juga memang sesuai ya dengan konsensus dari CNBC Indonesia yang memprediksi bahwa suku bunga Bank Indonesia atau BI rate akan tetap ditahan di level yang ada saat ini. Dan ini memang mengacu kepada konsensus pasar yang dihimpun oleh CNBC Indonesia dan juga dipublikasikan oleh Trading Economics, dan kalangan analis juga menduga begitu ya bahwa level yang ada saat ini mungkin masih akan dipertahankan di tahun depan begitu ya, di level yang sama sampai dengan kuartal pertama setidaknya. Betul, ya, sampai dengan setidaknya kuartal pertama sebelum akhirnya nanti ada potensi ya dari Bank Indonesia mungkin akan kembali memangkas suku bunga ini di 25 basis poin di level 4,5%, tapi ini masih di tahun depan. Sembari sekali lagi memang masih melihat seperti apa kondisi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan juga nilai tukar rupiah kita di sisa tahun 2025 dan juga di awal tahun 2026. Nah, ini menarik Sinta, karena sebelumnya Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed ini telah menurunkan suku bunganya ya ke level 3,5 hingga 3,75, sehingga akhirnya membuat spread yang ada saat ini memang lebih menarik compare spread suku bunga ketika BI memangkas 25 basis poin begitu ya. Artinya memang kita masih punya positioning yang cukup menarik tentunya untuk membuat nilai tukar kita ini juga lebih kuat begitu terhadap dolar Amerika Serikat. Baik, jadi kalau kita lihat memang keputusan dari Bank Indonesia memangkas suku bunganya di bulan ini adalah sebuah langkah yang memang sudah diproyeksikan dan sudah cukup tepat ya di tengah sebetulnya bagaimana kita lihat juga The Fed memangkas suku bunganya. Tapi menarik nih kalau kita lihat The Fed yang akhirnya memangkas suku bunganya ini ternyata tidak semerta-merta direspon positif oleh pasar. Mungkin ini juga sama ya seperti dengan di Indonesia begitu ya, bagaimana Bank Indonesia akhirnya memangkas suku bunganya ternyata diikuti oleh koreksi yang terjadi pada pasar saat ini. Tapi kalau kita lihat sebetulnya koreksi yang terjadi pada saat ini koreksi yang boleh dikatakan cukup wajar setelah tadi Iva menyampaikan pasar sudah cukup price in begitu ya. Kalau kita lihat penguatannya juga tuh demunnya sudah berminggu-minggu sebetulnya Iva ya. Kita nantikan seperti apa esok IHSG. Dan juga terkait dengan window dressing dan juga Santa Claus Rally Iva, kita tinggal beberapa hari lagi Iva ya jelang penutupan pasar di tahun 2025, walaupun pasar sebetulnya sangat optimistis, bahkan sempat ada yang menyampaikan bahwa mungkin sih sebetulnya IHSG bisa tembus di level 9.000 ya Iva ya. Menteri Keuangan Purba Yudi Sadewa menyatakan bahwa indeks harga saham gabungan ini bisa menembus angka 9.000 begitu. Meskipun sebetulnya banyak juga ya analis begitu ya di market, termasuk adalah tim riset dari CNBC Indonesia juga lebih pesimistis ya bahwa indeks bisa menyentuh angka 9.000, mostly berada prediksinya di kisaran 8.700, 8.600 bahkan di level saat ini begitu ya. Jadi memang cukup jauh untuk kita lihat apakah indeks mampu menembus angka 9.000. Tapi tidak ada yang tidak mungkin ya Sinta ya. Kita masih punya ada beberapa waktu lagi, ada ekspektasi window dressing begitu, apalagi juga kan window dressing biasanya memang masuk ke saham-saham perbankan big caps begitu ya, saham-saham yang fundamentalnya juga cukup menarik begitu. Tapi rupanya kita masih belum melihat pergerakan yang cukup signifikan untuk sektor perbankan khususnya begitu, sehingga balik lagi potensi masih cukup ada dan tinggal bagaimana optimisme ya dari para pelaku pasar terhadap saham-saham ini. Nah, kemudian untuk Santa Claus Rally juga diekspektasikan masih akan terus ada begitu ya, balik lagi karena memang sentimennya juga cukup baik begitu ya, pasar juga masih merespon seperti apa pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat di tahun 2025 ini. Dan tadi juga sebetulnya Bank Indonesia Pak Periwarjo, Gubernur Bank Indonesia juga menyampaikan begitu ya optimismenya akan pertumbuhan ekonomi di akhir tahun 2025 ini Sinta. Kemudian juga di tahun 2026 juga diekspektasikan bahkan pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi lagi begitu ya di angka 4,7%.
9% hingga 5,7% pada tahun 2026. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal di 2025 tepatnya di sepanjang tahun ini diperkirakan berada di angka 4,7 hingga 5,5% begitu. Jadi cukup banyak sentimen-sentimen yang bisa membuat laju indeks harga saham gabungan kita ini masih bisa ngegas lagi begitu. Tinggal seperti apa para pelaku pasar ini memilah-milah begitu, memilih mana saham-saham yang masih menarik pertumbuhannya. Baik, balik lagi itu ke profil risiko dan juga bagaimana market ya appetite-nya untuk di sisa tahun 2025 ini. Tapi ya itu tadi Iva ya, selalu ada kejutan-kejutan yang diharapkan bisa menarik. Harapannya tutup tahun 2025 ini IHSG berada di zona positif ya Iva ya. Tapi Betul. kita akan lihat seperti apa. Tapi menarik kalau kita melihat mengenai sektor perbankan Iva ya. Ya. Sektor perbankan ini kalau kita lihat secara valuasi memang boleh dikatakan saat ini harganya cukup oke begitu ya Iva ya. Tapi kalau menurut Iva sendiri seperti apa sebetulnya terkait dengan sektor perbankan kita nih untuk di beberapa waktu lagi jelang penutupan Iya, kita pasar. lihat untuk saham perbankan ini juga cukup menarik, Sinta. Karena tadi sebetulnya ada penguatan ya untuk sektor perbankan di perdagangan pagi tadi begitu ya, hingga siang hari tadi sebelum akhirnya sektor ini justru terkoreksi ya. Ada beberapa saham juga pergerakannya cukup mix. Kita bisa lihat di sini untuk Bank Sentral Asia mengakhiri perdagangan dengan koreksi di 0,62%. BRI ini masih cukup solid dengan pertumbuhan ataupun juga penguatan 1,63%. Secara angka untuk pergerakan harga sahamnya kita lihat BNI juga berada di koreksi 0,68% dan Bank Mandiri di 0,50%. Ini memang kita melihat sebuah fenomena yang cukup menarik di sepanjang tahun 2025 begitu ya, karena sebetulnya ekspektasi akan pertumbuhan saham-saham perbankan ini masih cukup tinggi, Sinta. Kita lihat juga bahwa ada beberapa sentimen ya seperti kucuran fiskal yang diberikan oleh Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa, kemudian juga kebijakan makroprudensial begitu, di mana BI juga menyebutkan begitu ya bahwa BI memberikan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial senilai 388,1 triliun rupiah dan dikatakan bahwa bank plat merah ini menerima 177,1 triliun rupiah dan sisanya juga masuk ke dalam bank swasta, bank pembangunan daerah dan juga kantor cabang bank asing begitu ya, sehingga artinya memang kucuran ataupun juga untuk berkaitan dengan likuiditas ini tidak ada masalah sama sekali untuk perbankan begitu, dan ini diharapkan likuiditasnya bisa akhirnya disalurkan dalam bentuk kredit-kredit dan ini bisa menunjang kinerja dari Bank Indonesia. Belum lagi juga kebijakan DHE yang disampaikan ke depannya begitu yang akan juga sebagai berganti. salah satu upaya untuk penguatan dari rupiah juga Iva ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ada berbagai kebijakan yang terus dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk tetap bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang menarik. Target kita ada di 8% ya Iva ya, walaupun kita sama-sama berharap target ini bisa tercapai dengan berbagai kebijakan yang ada saat ini yang diberikan oleh pemerintah, dan utamanya mungkin penguatan rupiah juga harus tetap menjadi fokus dari pemerintah ya. Seperti apa kebijakan tetap bisa mendukung penguatan dari rupiah saat ini. Terima kasih atas ulasannya Iva. Disclaimer on pemirsa, tinjau kembali keputusan investasi Anda. Semua berada di tangan Anda.